Nah, pagi ini berjumpa lagi di sekolah minggu online di Kasih Tanjung Tirto bersama Mbak Ketin dan ada penyuluh kita, Mas Gilbert. Nah, adik-adik, pastinya Tuhan selalu memberkati dan mengasihi kita ya. Karena kasihnya kita dapat berkumpul melalui sekolah minggu online hari ini. Nah, untuk memuliakan nama Tuhan, kita akan angkat satu pujian yaitu hari ini harinya Tuhan. Musik. Sebelum memulai sekolah minggu, kita mau berdoa pembukaan dulu ya. Doa pembukaan kali ini dipimpin oleh salah satu anak sekolah minggu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat Tuhan dari semalam kami tidur hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji-Mu, Tuhan. Tolong Tuhan berkati sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Lagu pujian kali ini adalah Kasih Yesus. Musik. Yang akan dibawakan oleh Bu Ari. Selamat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan Bu Ari. Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan. Adik-adik sekarang sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Kemarin Bu Ari sudah mengajar ketika minggu Advent yang pertama. Sekarang kita akan memasuki minggu Advent yang keempat. Adik-adik sudah siap untuk belajar? Mari kita akan belajar bersama-sama Bu Ari untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Semoga Tuhan memberkati dengan hati yang gembira. Ayo kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar tentang kitab Lukas. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu dengan sikap sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita berkumpul kembali bersama adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat. Juga keluarganya agar diberkati dengan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Berkati juga guru-guru yang lain. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan agar bisa menerima firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita tadi sudah berdoa. Sekarang kita akan belajar sekolah minggu, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kalau adik-adik sudah siap, dibuka kitab Lukas. Adik-adik sudah tahu kitab Lukas di mana? Kitab Lukas ada di kitab Perjanjian Baru. Kita akan buka kitab Lukas 1 yang pasalnya ke 39
sampai 45 dan dilanjutkan pasal 46 sampai 55. Sekarang dengarkan bacaan hari ini. Siapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama dengan Bu Ari. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ayat 46 sampai 55. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Adik-adik, itu tadi tentang kisah Ibu Maria dan Ibu Elisabet yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan. Ibu Maria dan Ibu Elisabet dengan tulus ikhlas melaksanakan rancangan Tuhan tersebut. Nah, sekarang perhatikan video berikut. Simaklah video singkat berikut ini. Selamat menyaksikan. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, tadi adik-adik sudah memperhatikan video tentang Ibu Maria dan Ibu Elisabet. Apa pelajaran yang kita dapatkan adik-adik? Ternyata Ibu Maria menerima dan melaksanakan perintah Tuhan dengan ikhlas. Ternyata malaikat Gabriel mendatangi Ibu Maria bahwa Maria akan mengandung bayi Roh Kudus. Maria yang masih perawan, belum punya suami, awalnya takut, tapi Tuhan menguatkan hatinya. Tuhan memberikan semangat sehingga Maria menerima dengan gembira. Tugas itu tidak mudah, adik-adik. Dia harus mengandung, harus di dalam perutnya harus menjaga seorang bayi. Bayinya dari Allah sendiri, dari Roh Kudus. Nah, Maria dengan ikhlas menerima semuanya itu. Kemudian dia sangat gembira dan kemudian dia mengunjungi saudaranya yang bernama Elisabet. Ternyata Ibu Elisabet juga diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengandung di masa tuanya. Dia mengandung seorang bayi yang nanti akan lahir lebih dahulu daripada Tuhan Yesus. Bayi itu bernama Yohanes Pembaptis yang tugasnya akan mempersiapkan jalan Tuhan. Nanti akan membaptis orang-orang sebelum Yesus dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis nanti akan membaptiskan Yesus sendiri di sungai Yordan. Itulah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah akan menyelamatkan manusia, yaitu mempersiapkan kelahiran Allah sendiri. Dan yang dipakai adalah Ibu Maria dan Ibu Elisabet. Ibu Maria melahirkan Roh Kudus, bayi Roh Kudus yaitu Yesus
Kristus, Ibu Elisabeth melahirkan Yohanes Pembaptis yang akan membaptiskan Tuhan Yesus. Nah, itu tadi cerita dari Ibu Maria dan Ibu Elisabeth. Nah, apa yang kita dapatkan dari cerita tadi agar kita mempunyai sikap yang tulus dan ikhlas. Sikap tulus dan ikhlas itu adalah sikap yang berasal dari hati nurani yang paling dalam, tidak berpura-pura, tidak terpaksa. Jadi tulus ikhlas itu adalah hati yang bersih, yang keluar dari lubuk hati yang dalam, tidak ada pamrih, tidak ada di balik itu ada minta imbalan apapun. Jadi Ibu Maria sama Ibu Elisabeth adalah contoh dari Alkitab. Beliau memiliki sikap yang tulus. Adik-adik harus juga memiliki sikap yang tulus yang dimiliki oleh Ibu Maria dan Ibu Elisabeth. Nah, sekarang Bu Ari akan menceritakan seorang anak berikut ini. Apakah adik-adik pernah bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu ngambek, mudah ngambekan. Kalau disuruh ngambek, marah. Nah, kalau bersungut-sungut itu yang tadinya cantik, yang tadinya ganteng, itu akan jadi jelek. Kalau dilihat tidak enak, menakutkan. Nah, adik-adik pernahkah bersungut-sungut? Kalau pernah, jangan diulang lagi ya. Nah, Bu Ari mau ceritakan seorang anak yang bernama Andri. Andri sukanya bermain HP, ya. Dia suka bermain HP. Waktu itu sedang liburan seharian. Andri bermain HP, sukanya bermain HP. Kalau sudah bermain HP, lupa segalanya, bahkan lupa makan. Dipanggil ibunya juga mungkin tidak mendengar. Nah, pada waktu itu ibunya sedang memasak di dapur. Tiba-tiba ada yang habis. Yang habis adalah gula. Kemudian ibunya menyuruh Andri, Andri, tolong bantu ibu belikan gula ya. Andri masih bermain HP, sibuk bermain HP. Dia hanya bilang, ya bu, tetapi dia tetap bermain HP, tidak cepat-cepat berdiri dan menemui ibunya. Sambil yang kedua kali ibunya memanggil lagi, Andri anakku, tolong belikan gula ya, ibu sedang memasak. Nanti kalau ditinggal nanti masakannya bisa gosong. Kemudian Andri hatinya agak jengkel. Kenapa toh bu kok nyuruh saya terus? Apakah nggak ada kakak? Andri berkata begitu sama ibunya. Kemudian ibunya berkata, kakakmu sedang pergi, ada urusan. Nah, dengan terpaksa Andri kemudian masih memegang HP-nya, kemudian menemui ibunya dan melaksanakan perintah ibunya. Nah, di perjalanan Andri bermain HP, sibuk bermain HP. Dia berjalan, di tengah perjalanan tiba-tiba cik, ya, ada suara motor hampir menabrak Andri. Andri jatuh, aduh, kakinya ternyata ada yang lecet. Karena kaget mau ditabrak motor, kemudian si Andri kakinya kesakitan. Terus ada apa dek? Ya, yang punya motor tadi kakinya sakit. Nah, kemudian Andri dibawa yang pengendara motor tadi untuk diantar pulang, diobati. Nah, itu adik-adik cerita tentang Andri. Itu mencontohkan bahwa Andri itu melaksanakan perintah ibu tidak dengan tulus. Dia bersungut-sungut, ya, bimoli, bibirnya monyong 5 cm, ya. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Hampir kecelakaan karena di jalan sibuk bermain HP, tidak memperhatikan jalan. Di jalan kan banyak motor, banyak sepeda. Kalau kita jalan tidak memperhatikan jalan, sibuk bermain HP, kemungkinan bisa terjadi kecelakaan. Itu contoh adik-adik. Adik-adik jangan meniru Andri ya. Itu pelajaran bagi kita agar
agar kita kalau bermain-main, kalau kita bermain harus ingat waktu, jangan lupa segalanya. Kalau kita di jalan, ya kita harus memperhatikan jalan. Kalau mau nyebrang jalan ya harus tengok kanan dan kiri, jangan sibuk bermain. Akhirnya bisa timbul kecelakaan. Bersyukur bagi Andri tadi hanya jatuh. Coba kalau semuanya jatuh, ya harus mengobati yang punya kendaraan kan harus keluar biaya. Nah, itu tadi cerita dari Bu Ari tentang Andri yang tidak memperhatikan jalan, dia melaksanakan tugasnya tidak dengan kesungguhan hati, tidak dengan tulus. Ini cerita dari Bu Ari sampai di sini, ya. Apa yang dapat kita pelajari dari kitab Lukas agar kita belajar dengan tulus seperti Ibu Maria dan Ibu Elizabeth yang dipakai untuk melaksanakan rancangan Tuhan, yaitu melahirkan bayi Yesus, dan Ibu Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis yang nanti akan membaptiskan Tuhan Yesus. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan adik-adik menjadi anak-anak yang baik, mempunyai sikap yang tulus dan ikhlas, yang bisa melaksanakan tugas-tugasnya baik di rumah, di sekolah, ataupun di sekolah minggu dengan tulus ikhlas. Untuk ayat indah hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 46 ayat sampai 47. Dengarkan dengan baik dan ditirukan ya adik-adik. Nah, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Selamat siang, selamat berjumpa kembali minggu depan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu untuk firman hari ini. Kita berdoa adik-adik sikapnya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga firman hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk adik-adik, agar adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan dan mempunyai sikap yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati dan adik-adik menjadi adik-adik yang penuh semangat, percaya sama Tuhan Yesus. Sebentar lagi akan memperingati hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik harus punya semangat dalam mempercayai Tuhan Yesus. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Nah adik-adik, kali ini kita akan memberikan persembahan kita ya. Persembahannya boleh dititipkan oleh papa mama, nanti akan diberikan pada kakak-kakak setelah minggu. Nah adik-adik, untuk mengiringi persembahan ini kita akan angkat lagu pujian Beri Syukur. Musik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terimalah persembahan ini dari anak-anak-Mu. Tuhan, Kau berkati juga orang tua anak-anak kami dalam mendidik anak-anak kami agar diberi kesabaran dan juga pengetahuan untuk mendidik anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan, Kau berkati juga bangsa dan negara kami
agar segera pulih dari virus corona ini, agar anak-anak kami dapat berkumpul lagi. Kau berkati juga pendidikan anak-anak sekolah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Kali ini silahkan adik-adik bangkit berdiri, kemudian tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri adik-adik. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik, kita akan terima berkat dari Tuhan. Persiapkan hati kalian. Mari kita akan berdiri dengan sikap sempurna. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, kali ini sekolah minggunya sudah selesai. Tapi jangan sedih, kita akan berjumpa di sekolah minggu berikutnya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu penutup, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Musik. Jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah!